Selamat datang di podcast Jawa Dan Ucok dan yang disingkat Uco. jadi Jancok. Oke, hari ini kita akan kita mau ngobrolin apa? Minggu ini kita ngobrolin apa nih, Cok? Transportasi aja lah. Ngobrolin transportasi ya. Transportasi umum lo di Surabaya ada nggak nama uniknya transportasinya? Nah, kalau di Surabaya itu cuman ada dulu itu bis, tapi bis itu jarang banget. Terus tram, tapi waktu gue lahir udah nggak ada tram tuh. Adanya bemo, tapi kalau di sini orang nyebutnya itu angkot, tapi kalau di Surabaya nyebutnya bemo, tapi jenisnya angkot sama becak, udah itu doang. Nah, Taksi Angguna. taksi yang guna gua nggak tahu. Tapi waktu gua kan kecil, gua lahir di Jakarta nih. Sebelum bokap gua entah kenapa dia pengen transmigrasi ke Medan. Gue sempat ngerasain dulu waktu kecil diajak naik double decker di Jakarta. Dulu ada double decker, coy. Ya, gue tahu double decker. Double decker jadi bis tingkat. Tahu. Gue pernah ngeliat sih kalau waktu itu pas di Jakarta. Kalau liburan ke Jakarta ya, double decker. Gue masih kayak bayar 100 rupiah itu kalau kalau nggak masih ada salah. memori pas naik double decker tuh. Nah, pas di Medan itu nggak ada tuh namanya bis yang gede gitu. Rata-rata mobilnya ya zaman dulu di sana tuh adanya kayak pas gua tuh masih kijang kapsul. Tapi kalau di Medan tuh angkutan kota dibilangnya Sudako. Yang gue tahu itu kalau di Medan ada itu becak motor tuh. Bentor, iya ada. Tapi itu nggak lazim di Pulau Jawa, itu nggak lazim, ya kan? Nggak lazim. Nggak lazim. Dan kalau di becak di Jawa kan Di kayu sama orang. bukan, sepedanya di belakang kan, Iya. gerobaknya di depan. Nah, kalau di Medan Di gerobaknya samping. di samping. Iya. Nah, gue juga dulu waktu kecil kalau ke sekolah tuh naik sepeda, naik beca yang mesti sepeda. Akhirnya diganti pakai motor jadi bentor. Dulu rata-rata pakai sepeda. Dan pengalaman gue waktu kecil tuh gue naik angkot itu pas kelas 3, pas udah kelas 4 SD lah, disuruh bokap nyokap tuh naik angkot sama teman-teman gue. Kita naik Sudako. Jadi Serem berarti ya? Hah? Serem. Enggak, Sudako mah serem tau. Sadako. Itu Sadako. Hantu Jepang beda, ini Sudako. Oh iya. Nah, orang-orang kan tipis. Terus nah, pas gue pindah ke Jakarta, gue kan masih otaknya itu masih Sudako ya. Nah, apa kita naik Sudako? Apa itu Sudako? Oh, angkot. Jadi iya. gue masih, walaupun gue baru pindah karena gue baru pindah ke Jakarta nih ya, gue masih belum bisa ngilangin angkot. Gue selalu bilang naik Sudako yuk, Sudako. Teman-teman kita nggak ada yang ngerti Sudako kan? Iya. Nah, itu gue juga waktu itu kalau dari rumah gue ke Alpus itu juga nggak naik apa ya, naik Metro Mini, kalau nggak naik Kopaja. Tapi ini kok aja. Kalau gue duluan pas di Ciputat, gue bisa naik bis Patas tuh. Iya, bareng Midang kan. Tapi Ya. itu kalau gue naik itu turunnya di Pondok Indah, harus jalan. Ya, kalau nggak Pondok Indah lo turun di Di Pondok Indah terus jalan ke sini ke arah selatan, ke arah Gandaria. Nah, makanya akhirnya ujung-ujungnya selalu naik bajai pulangnya itu, apalagi sama adik gue kan. Pulang gitu. Tapi gue dulu pertama kali pindah ke Jakarta tuh, gue kalau dari Ciputat gue nggak naik yang Patas, gue naik yang Metro Mini 64. Ya, itu kan lewat radio dalam kan. Yoi. Nah, itu juga, kalau itu juga gue kan berhentinya harus di Pondok Indah tuh, naik 64. Pokoknya semua bis yang ngelewat itu kalau Vicky Mamet itu Vicky Mamet tahu kan? Vicky Mamet. Nah, dia turun pas di pertigaan mau ke Pondok Indah tuh, karena dia rumahnya di Haji Nawi. Pokoknya dia mau ke arah sana lah. Gitu.
Nah, setelah itu kalau di Surabaya itu adanya cuman Bemo. Nah, waktu kecil gue pakai jemputan. Terus habis gitu kelas 4, kelas 5 gue diantar jemput. Terus kelas 4, kelas 5 itu kan udah mulai suruh apa naik naik Bemo tuh. Pokoknya pas di Jakarta gue mesti ngerasain namanya naik Metro Mini. Pas gue tinggal di Rempoa naik 74, gue mesti ngerasain tuh. Terus pas pindah ke Otista naiknya bis patas yang bukan yang AC ya, steady safe, bis biasa tuh. Udah gue ngerasain lah pokoknya, mulai dari yang patas AC, patas reguler, Metro Mini, Kopaja, angkot, dulu ngerasain. Tapi sekarang ya, pas gue kan dari pas lulus kuliah tuh, setelah lulus kuliah gue kerja di perkebunan. Itu gue kurang lebih 2 tahun di daerah lah. Pas balik udah lumayan udah banyak banget kan kita lulus 2005 aja udah ada Transjakarta. Transjakarta tapi ya, cuma Jakarta 1. kota doang. Ya, Jakarta Blok M kota. Jakarta Blok M kota. Nah, gue kuliah kalau bisa boleh dibilang gue hampir merasakan seluruh transportasi umum di Jakarta. Gue KRL Naik Deborah pernah, naik KRL gue pernah, karena kalau les bahasa Rusia gue dari UI ke Menteng, turun tuh stasiun Cikini, terus ke apa namanya Jalan Diponegoro, itu naik either itu jalan kaki atau naik bajai gitu. Nah, di KRL-nya belum zamannya Jonan, jadi di dalamnya itu masih kotor, terus masih habis banyak itu yang asongan, masih ada perjalanan asongan, ada udah yang ada yang mesti bersih, ada yang pokoknya segala macam itu bisa masuk situ lah ada yang gitu. kena todong, banyak yang kena todong, kena copet. Terus kayak pokoknya kayak naik kereta di New York aja sekarang gitu. Gua dengar ceritanya Bang Paji kalau misalnya di mana namanya di New York, gua ngerasa ya itu mah kayak KRL Indonesia zaman sebelumnya Jonan tuh, sampai naik atas-atas, malah ekstriman kita bisa sampai atas-atas kayak gitu. Oh iya? Naik di atas-atas gitu bisa nggak bayar karena cuma tiketnya padahal cuma 1.500 padahal. 1.500 apa? 1.500 rupiah. Oh, zaman dulu? Iya. Zamannya gua kuliah ya, itu 2005 kan. Itu masih 1.500 rupiah. Kalau mau naik eksekutif itu goceng kalau nggak salah. Iya. Akhirnya pada zaman Pak Jonan itu dirubah semuanya lah. Nah, itu semuanya dirubah tuh. Dan sekarang kita sekarang ngerasain enak banget kan, KRL tuh lebih layak lah ketimbang zaman dulu. Nah, pokoknya dari 2000 pertama kali gua ke Jakarta 2002 sampai sekarang, public transport Indonesia tuh di Jakarta tuh perubahannya tuh masif banget. Yang dulu kita cuma tahu Transjakarta cuma koridor 1, sekarang udah berapa koridornya, udah lebih dari 13 kayak koridornya. Kayaknya hampir lo kalau mau keliling Jakarta lo bisa kayaknya. Nah, terus ada lagi zamannya kan dulu, terus ditambah lagi sekarang pakai Jakpinko kan. Maksudnya angkot-angkot yang sekarang udah nggak ada. Dulu kan macetnya gara-gara angkot tuh, apalagi di Tanah Abang. Terus karena waktu kalau di UI itu biasanya macetnya di mana tuh Pasar Minggu itu kan. Nah, itu sekarang kita tinggal ngetap doang 0 rupiah, tapi kita bisa naik Transjakarta habis gitu. Itu jadi kayak pengangkut lah untuk ke tujuan halte Transjakartanya. Itu perubahan yang besar sih. Menurut gue. Nah, sekarang kita bandingin sama Australia ya. Mungkin kalau dibandingkan sama Australia ya bisa dibilang nggak fair. Kenapa? Karena untuk public transport di sana lebih banyak, apalagi kota-kota gede ya, Sydney atau Melbourne, itu lebih lengkap lah transportnya. Apalagi di Melbourne lo ada tram, ada bus, tapi nggak ada angkot ya. Jadi mereka paling cuma tram, bus, sama metro, keretanya lah, metro subway ataupun kereta biasanya, kereta kayak KRL-nya lah.
Nah, walaupun mereka dibilang cukup memadai, tapi nggak mencapai kayak misalnya perumahan, lo harus jalan lumayan jauh untuk ke halte bus, itu nggak boleh berhenti sembarangan. Di sini sekarang juga. Iya sama, udah kayak gitu. Tapi kalau di sini kan banyak feedernya. Jadi kalau misalnya rumah lo jauh, lo bisa naik Caklimpo, feedernya dari rumah lo ke stasiun terdekat kan. Atau halte terdekat. Mau nggak mau lo harus jalan kaki. Iya. Nah kalau waktu gua studi di Prancis ya, gua kan di Marseille itu. Di Marseille itu bis moda utamanya, Marseille itu kan nggak kayak kota mana ya kalau Marseille itu ya. Jadi dia cuma ada 2 line tuh. Tapi line-nya itu bentuknya tuh X gitu, X tapi kayak X tapi rada kayak pedang di bendera Arab Saudi gitu loh. Jadi melingkar gitu. X-nya itu ada kayak apa sih, kayak parabola gitu. Tapi bersilangan gitu dari utara ke selatan atau dari barat sama timur gitu. Bentuk X kayak gitu. Nah, tapi sisanya bisa naik bis atau naik tram. Nah, tramnya itu ada 3 jalur kalau nggak salah. Tramnya itu yang menuju kota tua, itu tram semua itu. Naik kereta bawah tanahnya juga ada sih gitu. Nah sisanya bis-bis itu. Nah bis-bisnya itu ada beberapa. Gue kan sebelum masuk ke dormitory sewa Airbnb dulu kan. Nah Airbnb-nya itu di kompleks perumahan. Jadi kalau gue mau ke kampus waktu itu harus 2 kali naik bis. Nah bisnya itu lumayan deket lah dari rumah. Itu cuman jalan 500 meter gitu udah ada bis tuh untuk nyampe ke tempat transit yang habis gitu jalan ke kampus. Nah kampus gua itu kayak di UI Depok gitu. Jadi perjalanannya lumayan lama itu, hampir setengah jam lebih, 45 menit lah gitu kalau dari Jakarta, dari rumah gua ke UI gitu. Oke. Kalau di kota gue ya, Albury, itu public transportnya sangat terbatas dan nggak melewat ke semua daerah di situ ya. Jadi dan udah ada timetable-nya. Jadi lo kalau miss bus yang ini, lo harus nunggu lagi. Ada yang nunggu sejam, ada yang nunggu setengah jam, tergantung rutenya. Kalau rute yang dikit, bener-bener itu cuma berapa jam sekali baru ada. Karena orang-orang di daerah regional itu rata-rata mereka punya mobil sendiri, jadi belum malas kayaknya naik kendaraan umum. Jadi ya kalau naik bus itu paling isinya cuman 10 orang, 5 orang. Pernah gue sendiri doang. Dan tarifnya lumayan ya di sana ya. Kayak misalnya gue naik yang sekali jalan nih dari ujung ke ujung, itu $3,3. Kalau di rupiah di sana ada langganan nggak? Langganan ada, tapi di Victoria ya, di Melbourne itu ada langganan. Kalau di kota kecilnya nggak ada? Kota kecilnya nggak ada, paling cuma lo beli langganan 1 hari nih, misalnya lo beli tiket nih 1 hari, lo bisa bebas tuh di rute itu. Nah kalau waktu studi di Prancis itu kan gue kepecah ya, maksudnya gue sendiri yang ke Marseille, terus teman-teman gue sisanya di Bordeaux. Nah di Marseille itu kalau nggak salah 50 euro. Itu sebulan? 50 euro. Kalau seingat gue itu 50 euro. Itu untuk adult. Terus habis gitu kalau misalnya kita pelajar itu 35 euro. Terus kalau 65 tahun ke atas itu cuman 10 kalau nggak salah, 10 euro atau 15 euro gitu. Iya.
Kalau sama untuk senior biasanya lebih murah. sama pelajar yang kayak SMA ke bawah itu juga 15 euro per bulan. Biasanya untuk orang tua, lansia ataupun student itu dikasih diskon 50%. Yang penting lo nunjukin kartu, kalau pelajar lo nunjukin kartu aktif aja, kartu mahasiswa. Gue juga kalau misalnya mau ke kampus, gue tunjukin kartu gue concession. Jadi dapat pengurangan 50%, lumayan. Dari yang biasanya bayar harus $5 sekian gitu ya, gue cuma bayar $2,5. Nah, mereka tapi itu jadi kalau misalnya di mesinnya juga itu kita bisa, kalau misalnya kita turis, misalnya kita seminggu, kita bisa beli paket mingguan gitu juga. Misal kalau seingat gua itu sekitar 25 seminggu, itu 25 kalau nggak salah, 25 atau 35 gitu. Ada per jam, macam-macam. Nah, kalau di Prancis itu kan, di Marseille itu kota kedua terbesar di Prancis ya. Di Bordeaux itu nggak ada subway, tapi adanya cuma tram doang, tram sama bis. Di Toulouse seingat gua itu juga nggak ada subway, adanya tram doang. Tapi maksudnya semua transportasinya tuh ada, sama bis. Biasanya antara tram bis. Kalau di Marseille ada tiga-tiganya, tram, bis, sama subway. Nah, kalau di Korea, karena gue sering banget ke Korea, itu semuanya antara bis atau subway aja. Bis, subway, bisa subway. Mau di kota besar, mau di Busan, di itu, dan semuanya terkoneksi sih. Iya, kalau yang di Korea ya. Enak. Gue belum pernah kesana sih. Cuman pas gue ke Singapura, itu kayaknya seluruh kota udah terkoneksi banget semuanya. Jadi lu mau kemana-mana pun udah nggak usah khawatir naik MRT, bahkan sampai 4 atau 5 lantai gitu ya. Nah, tapi kalau di Singapura kan gue pernah ke perumahan kerja ya, pas kerja studi pokoknya bisnis trip gitu, terus ke rumah orang yang ada di pinggir-pinggiran Singapura. Itu mereka itu perlu kan rumahnya itu flat gitu doang ya, kayak apartemen, kayak rusun gitu. Nah, itu dari tempatnya mereka dari tempat stasiunnya ke rumahnya mereka itu bisa setengah jam. Jalan kaki? Buset. Gitu ke sananya. Nggak ada feedernya kayak di Indonesia? Nggak ada. Begitu juga di mana namanya tuh? Gue pernah lagi kemana ya? Ke tempat orang kayanya juga nggak ada ininya. Maksudnya ada subway-nya, cuman jauh untuk ke rumahnya. Ke tempat orang kaya. Ya orang kaya jarang naik public transport, Pak. Nah, ke kedutaan besar Indonesia juga rada susah itu, harus naik taksi. Kalau di Singapura, iya kalau nggak salah. Buat gitu. Tapi so far sih, permasalahannya sekarang kenapa public transportasi yang ada di Jakarta ini nggak langsung dicontoh sama kota-kota lainnya. Walaupun kota-kota lainnya seperti katanya sih, Semarang ada, Solo ada, untuk bisnya itu udah niru kayak Transjakarta semua. Cuman nggak Jogja juga ada gitu, cuman nggak semasif itu. Apalagi Bali ya, kalau menurut gue ya, kalau Bali mau tetap eksis, terus habis gitu nggak mau warganya nggak mau kena macet-macetan, gue saranin sih bikin public transportasi sih yang terintegrasi. Iya, harus gitu, gubernurnya harus kayak gitu. Kalau enggak akan susah juga, habis gitu jadi kota turis tapi macet, kan orang juga males. Iya betul, apalagi kalau udah di Kuta kan. Ya, masalahnya orang-orang yang gue pernah ngobrol ya sama mereka, ngobrol ini kenapa itu 2000 berapa ya gue ngobrol sama mereka ya, 2017 2018 mereka ngomong ini kenapa sebetulnya ini kalau misalnya ada
transportasi umum nih ke tempat-tempat wisata itu kan lebih enak, tapi mereka berpikir bahwa itu akan mematikan travel yang ada di situ karena mereka jasanya jasa sewa mobil. Ya, mereka ini protektif juga dong sama bisnis mereka. Ya nggak salah juga. Menurut gua tapi itu bisa Tapi itu tidak inovasi. Iya, cuman itu tidak apa memberikan value yang lebih ke kotanya, cuman hanya ke segelintir orang aja yang punya travel. Kalau misalnya Bali punya public transport yang terintegrasi kan lebih enak, orang-orang pun lebih nyaman menggunakan public transport. Sekarang masalahnya aja ketika lo ke daerah, lo masuk bandara, pasti yang boleh masuk cuma taksi-taksi yang udah berstiker, taksi-taksi yang udah kerja sama bandara. Nggak boleh tuh taksi online. Sedangkan kalau kita ke Soekarno Hatta, kayaknya semua jenis transportasi umum ada. Lo mau naik kereta ada, kereta bandara. Mau naik taksi tinggal pilih mau naik taksi apa. Naik bis juga banyak. Dan kalau kayak misalnya ke Melbourne nih, lo bisa naik kendaraan umum. Kendaraan umum ya, ada namanya bis Skybus itu yang premium. Ada juga yang bis biasa. Jadi kalau misalnya orang turun di salah satu stasiun kereta yang dekat bandara, lo tinggal naik bis itu aja gratis ke bandara. Bis umum. Nah, tapi kalau lo turunnya ke Southern Cross Station, itu ada bis khusus yang ke bandara, khusus ke bandara. Dia berangkat setiap setengah jam sekali. Setiap 10 menit kalau nggak salah. Kalau di Marseille itu satu-satunya transportasi umum untuk ke bandara cuman bis doang sih. Tapi naiknya dari kayak kalau di sini dari stasiun kota gitu. Naiknya dari situ terus nanti diantar ke bandara. Nah, kalau taksi di Prancis gimana? Mahal nggak? Taksi di sana dibilang mahal karena kita nggak bisa itu ngekursin sih ke convert ke ininya, jadi kelihatannya mahal. Kita memang selalu ada tendensi untuk nge-convert ke kurs kita kan. Tapi menurut lo nih mahal nggak? Kalau gue bilang sih taksi di Australia mahal. Kenapa? Karena gue cuma berapa kilo aja, kayak 10 kilo udah $30. Kalau yang di Melbourne ya, kalau di kota gue bisa sampai $44. Itu menurut gue mahal dengan jarak tempuh yang nggak sampai 20 menit, cukup 15 menit itu udah $40. Menurut gue mahal. Dengan asumsi $40 itu bisa, dengan asumsi kalau lo misalnya kerja 40, lo sejam kerja normal itu dibayar $20, itu setara dengan kerja 2 jam. Ya berarti itu overprice ya. Ya kalau dibilang overprice ya mahal aja menurut gue taksi di sana. Kalau di Prancis mahal nggak ya? Kalau gue sih so-so sih, karena waktu di sana gue pernah naik taksi nggak ya, atau naik itu ya. Gue kebanyakan naik itu sih Uber waktu itu. Naik Uber. Nah kalau gue kan tinggal di regional ya, kagak ada Uber pak. Kagak ada Uber, ada cuma taksi dan mahal-mahal. Itu di setiap kota itu beda-beda. Ada yang bisa Uber, kayak di Jerman tuh di Jerman ada bisa Uber ya. Di Jerman bisa Uber nggak ya? Ada kota-kota yang nggak ada Uber, nggak bisa Uber tuh. Diprotek sama pemerintahnya. Ada kota-kota yang nggak ada Ubernya. Kayak di mana ya? Gua waktu gua ke Wolfsburg. Jadi dari Berlin dari Berlin terus ke tempat pabrikannya si VW Group itu. Nah kota itu kota isinya pabrik tapi cantik banget itu. Nah di situ tuh nggak ada tuh Uber. Oh ya? Cuma ada bis doang. Nah orang-orangnya, jadi perjalanan dari Wolfsburg ke Berlin itu sekitar sejaman kalau nggak salah, sejam setengah gitu. Nah orang-orangnya itu kerja
yang di sana di Wolfsburg itu ada yang tinggalnya di Berlin tapi kerja ke sana karena di VW Group itu headquarternya di situ. Di Jerman tuh ada namanya autobahn kan, yang nggak ada batas kecepatannya. Heeh. Itu beneran tol yang nggak ada batas Nah, kecepatan. gua nggak tahu karena kan nggak ada, kan nggak pernah naik mobil, naik kereta mulu. Oke. Cuman, nah di sana ada namanya Flexibus. Flexibus apa? Flexibus itu jadi bis antar kota gitu. Heeh. Lo bisa Gratis kemana nggak? aja? Nggak gratis. Oh, kirain gratis. Cuman harga tiketnya itu lumayan murah kalau kita ngambilnya malam. Misalnya, Ada jam-jamnya gitu? ya, jadi misalnya hari biasa dan malam ya lebih murah biasanya. Misalnya, gua kan perjalanan dari Marseille ke mana itu? Ke Modena. Itu nggak bisa naik kereta. Either naik pesawat atau naik bis. Karena nggak ada rel kereta lewat pegunungan Alpen itu nggak ada. Oke. Kan ada dilewatin pegunungan Alpen tuh. Nah, begitu juga dari Italia ke sana, ke Italia ke Jerman itu juga cuma naik bis atau naik pesawat itu doang. Kereta kayaknya nggak ada deh, seingat gua. Ya nggak ada. Terus itu ada Flexibus. Itu harganya bisa 7 euro, 10 euro gitu. Mahal-mahal paling 25 euro. Oke. Nah, perjalanan malam. Jadi kalau misalnya perjalanan malam, misalnya 8 jam atau 10 jam perjalanan. Jadi lumayan tuh kita nge-save uang buat hotel, berangkatnya malam sampai sana pagi-pagi menuju siang gitu. Berangkatnya jam 10 sampai sana kan kalau 12 jam berarti jam 10 pagi atau jam 8 pagi gitu. Nanti kopernya tinggal dititipin ke hotel kalau misalnya nggak bisa langsung check in. Jadi bisa kalau bisa ditrikin gitu kalau misalnya perjalanan sana naik mana nih. Biasanya kalau kita itu bisa milih, ada websitenya, gue lupa nama websitenya apa, itu kita bisa milih tuh perjalanan mana kemana yang paling murah. Nanti mereka kasih tunjuk, naik bis nih lebih murah tapi perjalanannya malam biasanya. Jadi kita tidur di bis gitu. Nah, kalau di Melbourne, di kotanya, untuk di CBD itu ada namanya free tram zone. Nah, jadi kalau mau naik tram tuh gratis daerah CBD itu, tapi hanya daerah CBD aja ya. Free tram zone ada yang looping, jadi kayak misalnya ya itu tram muter-muter aja di Central Business District. Nah, Central Business District tuh muter-muter di CBD, ada yang di dalam CBD-nya. Jadi lo kalau mau naik tram, lo harus tahu nih kalau naik yang free, lo harus turun sebelum batas free-nya. Kalau enggak, lo bakal kena penalti. Jadi kayak misalnya hotel lo deket stasiunnya deh di Southern Cross atau di dekat Flinders Street. Lo tinggal naik tram aja ke Queen Victoria Market. Udah, tapi jangan lebih dari situ. Jadi intinya adalah lo jangan lebih dari free tram zone. Nah, masalahnya hotel yang di sana murah nggak daerah CBD? Nggak ada yang murah sih. Dan kalau mau murah, saranin sih yang service apartemen. Service apartemen, kalau misalnya lo pakai service apartemen, lo bisa hemat lah untuk misalnya lo nggak usah beli makan, lo bisa masak di sana. Itu kayak harus sewanya lewat apa? Airbnb? Hotel.com ada, bukan Airbnb aja sih. Hotel.com, terus apa situs kayak.com. Rata-rata sih di hotel booking.com. Di booking.com. Saranin sih cari yang service apartment, karena kalau service apartment lo bisa saving banyak di makan, karena mereka udah disediain kompor, tempat laundry juga ada, mungkin communal laundry yang pakai koin. Terus mereka ngasih tempat meja setrika dan
kamarnya lebih banyak, misalnya ada yang bisa 3 kamar, ada yang 2 kamar. Itu Misalnya rata-rata keluarga. harganya berapa itu? Tergantung, kalau misalnya semakin besar kamarnya semakin mahal. Ada yang $200 per hari, 2 juta. 2 juta. Tapi kan itu bisa 3 orang 4 orang. Iya. Kalau hotel biasa paling Cuma 2 orang. 2, ataupun rata-rata hotel di sana twin, tapi twinnya tuh queen size. Oh, gabung tempat tidurnya. Enggak, 2 tapi queen size. Iya, maksudnya tempat tidurnya satu kan. Tempat tidurnya 2 twin. Hah? Queen Tapi size sama bisa- queen size 2 bisa 4 orang. Oh. Oke. Ya tapi itu untung-untungan ya, nggak semua hotel kayak gitu. Kalau lo dapat hotel yang lama ya biasanya kamarnya kecil dan ya tergantung, balik lagi tergantung tipenya. Itu kan tipenya ya. Oke. Kalau di Eropa gak jauh-jauh beda. Australia kayak gitu ya berarti. Heeh. Taksi kalau di Jepang tuh kalau taksinya tuh rada mahal tuh, kalau taksinya tuh dikit aja udah 450 yen, 500 yen dengan jarak yang nggak jauh-jauh amat gitu, jarak cuman 10-15 menit lah, cuman berapa blok gitu. Sama dengan Australia. Iya. Gue naik taksi yang ada, gue liatin argonya cepet banget muter argonya ya. Tapi ya keren-keren loh mobilnya. Kayak setara Toyota Kluger yang kayak setara Fortuner di sini. Itu jadi taksi di sana. Kalau di Jepang kan mobil sebetulnya mobil tua ya. Iya, yang kayak Toyota Crown. gitu. Cuman masih bagus aja. Jarang mobil barunya. Menurut gua setelah perjalanan, maksudnya beberapa di negara-negara yang paling di Korea juga nggak bisa langsung ke misalnya naik subway atau naik bis itu ke perumahan. Nah kalau Korea kan bentukannya itu berbukit-bukit gitu ya. Jadi rumahnya itu misalnya rumahnya Aul sama Abid itu dulu di atas gitu, jadi masih jalan kaki untuk ke atas. Nah, jalannya kecil-kecil kan ya, kayak gang gitu ya. Jalannya kecil-kecil. Kalau gue lihat di drakor-drakor. Ya kayak gitulah, jadi lumayan itu naiknya. Gitulah. Oke lah. Udah setengah jam lebih nih. Oke kalau gitu, sampai ketemu di minggu depan. Bye bye. Bye bye.